apa namanya? Ayo ini nanti Telat. expired ininya gitu. Nah, jadinya kayak ya ya Soalnya udah. mamanya sih bayar. Nek telat nih bayar. Welcome to the Z Generation Podcast. Hari ini kita akan bahas tentang topik keluarga, relasi di dalam keluarga. Perkenalkan, saya Sulina. Hari ini kita akan kedatangan 3 narasumber. Mari perkenalkan narasumber yang pertama, kedua, dan ketiga. Saya Hermanto. Saya Greg. Saya Ira. Oke, hari ini kita akan bahas banyak hal tentang keluarga. Saya dengar ada cerita nih kalau anak itu merasa asing di dalam keluarga. Orang tua juga melihat anaknya yang sudah bertumbuh seakan-akan tidak dekat, tidak kenal dengan anaknya sendiri. Nah, bagaimana nih menurut pendapat narasumber kita hari ini? Dari Greg sendiri mungkin gimana sebagai anak, pandangan anak terhadap isu-isu seperti ini? Ya, kayak emang bener juga sih. Kan kadang-kadang kita kayak misalnya pergi ke sekolah, terus pulang les. Mungkin kayak udah sampai rumah kan capek gitu. Jadinya kita kayak kurang komunikasi sama orang tuanya kita sendiri. Nah, ya, terus gitu mungkin juga mungkin kalau pulang sekolah belum lagi ada tugas. Ya, itu tambah bikin jauh lagi sih. Soalnya kan pasti kita kerja tugas ya mungkin di kafe sama teman atau langsung di kamar kayak nggak ketemu lagi, jadinya kan beda kamar gitu. Waktunya nggak ketemu gitu Iya. ya, waktunya yang beda, orang tua kerja, anak-anak sekolah. Mungkin dari Pak Hermanto gimana menanggapi ini? Ya, menarik. Saya sendiri waktu ditanya hal itu, mempersiapkan podcast ini ya, saya nggak merasa asing terhadap anak saya begitu ya, nggak ada perasaan seperti itu. Gitu. Saya coba konfirmasi ke istri saya, dia juga nggak merasa asing begitu. Tapi kemudian kebetulan saya sempat Zoom dengan anak saya karena dia kuliah di tempat yang jauh. Saya tanyakan pertanyaan yang sama dan jawabannya mirip dengan yang Greg sampaikan ini gitu. Oh, Dia dari bilang, orang tua nggak merasa asing, tapi Betul. anak yang merasa jauh ya. Iya, betul. Dan saya tanya, kira-kira kenapa ya gitu ya? Dia menyampaikan jawaban yang mirip seperti Greg mungkin karena anak remaja itu mulai bisa berpikir, mulai bisa mengenal gitu ya. Kalau sebelumnya balita mungkin kurang. Nah, ketika mereka mulai bisa mengenal, mereka harus masuk ke sekolah yang dari pagi sampai sore, pulangnya les begitu ya. Sehingga akhirnya kesempatan mengenal teman-teman di sekolah itu lebih banyak ketimbang kesempatan mengenal orang tua gitu. Sehingga mereka lebih dekat dengan teman dan orang tua terasa asing, katanya begitu. Oh, begitu ya. Jadi dari anak sendiri yang merasa kurang dekat mungkin karena faktor lingkup pergaulannya semakin luas ya. Kalau dulu masih anak-anak kan dia bergaulnya sama orang tua, jadi kerasa dekat. Tapi begitu sudah kuliah, apalagi kan lingkup pergaulannya lebih besar. Kalau dari sudut pandang ibu sendiri gimana, Bu Ira? Sama ya, kalau sudah menginjak remaja, kegiatan di luar rumah itu lebih banyak. Jadi yang les, nanti kalau sudah Sabtu weekend gini sama teman-temannya keluar. Tapi tergantung sih sama kita sendiri. Biasanya kalau kita setiap Sabtu Minggu tetap ada acara keluarga. Jadi mungkin itu bisa membantu untuk anak lebih dekat dengan orang tua. Nah, itu kalau anak masih sekolah satu kota dengan kita. Kalau sudah jauh lagi mungkin seperti Pak Irmanto ya. Jadi agak komunikasi mungkin juga agak jarang juga ya. Ya. Kalau saya dengar dari cerita Bapak, Ibu, dan juga Greg, saya asumsikan relasi hubungannya dalam keluarga akrab sehingga tidak merasa jauh atau asing dengan anak. Kalau dari pandangan orang-orang yang sudah mulai sibuk dan mempercayakan anak-anaknya mungkin diurus oleh pembantu ataupun suster, itu mungkin lebih dirasa ada gap yang besar ketika anak sudah bertumbuh dewasa. Nah, ini istilah gap ini menurut pandangan Bapak Ibu gimana? Apakah itu memang sulit untuk berkomunikasi dengan anak yang beda usianya sudah jauh? Ya, kalau menurut saya gap itu kelihatannya ada gitu ya. Beda generasi, beda cara komunikasi,
kemudian waktu yang mungkin orang tua punya kesibukan sendiri, anak punya dunianya sendiri. Saya pikir gap-gap itu ada. Tapi mungkin gap itu bukan sesuatu yang boleh dibiarkan. Menurut saya harus selalu diusahakan sehingga terjadi interaksi begitu ya. Iya, berinteraksi di kata kuncinya ya. Kalau dari Greg sendiri, kerasa nggak sih waktu sudah menginjak usia remaja ini ada gap dengan orang tua, mungkin dari segi komunikasi? Kalau menurutku kan pola pikirnya, apalagi kita zaman sekarang, mungkin anak-anak zaman sekarang lebih berpikir kalau misalnya kita sebagai anak itu nggak mau dikekang gitu sama orang tua. Nah, sedangkan orang tua zaman dahulu mungkin dididik orang tuanya kayak dikekang terus gitu sama orang tua, kayak harus bantuin orang tua apa gitu. Nah, tapi kan kayak sekarang tambah berkembang zaman, anak-anak punya pola pikir sendiri gitu. Kayak aku misalnya disuruh orang tua kayak gitu. Tapi kan aku kayak punya pikiran sendiri. Aku udah capek pulang sekolah dan lain-lain. Kayak aku pengen refreshing sendiri gitu sih. Jadinya kayak gapnya ya jelas ada di Jelas komunikasi. ada ya. Cara ngatasinya gimana ya? Supaya dari pihak orang tua nggak merasa eh, ditolak atau merasa dijauhkan atau tidak ditaati, tapi dari anak juga kepengen didengerin gitu. Biasanya sih aku kayak ngomong ke mamaku, kayak biasanya kan aku mungkin kayak misalnya aku pulang malam, biasanya mama nanya kayak kenapa nggak pulang-pulang gitu. Nah, mungkin aku kayak bisa ngasih jelasan gitu loh, kayak aku habis dari mana ke mana gitu. Oke, intinya di komunikasi Iya. ya. Jadi gap itu bisa dijembatani dengan komunikasi yang lebih baik ya. Oke, kalau dari Bu Ira sendiri gimana? Sama sih ya, anak-anak maksudnya kita juga harus intens komunikasi dengan anak, meskipun nggak ketemu pun kadang kan kita bisa tanya lewat WA gitu. Ya, Jadi apa nggak pulang, kadang gitu kalau sudah keluar sama teman kan lupa anak-anak itu. lupa waktu ya. Iya, kita yang di rumah yang nunggu itu loh. Iya, iya. Yang menunggu itu yang deg-degan ya. Seringkali yang membuat kita tidak bisa memahami anak juga dan anak sulit memahami orang tua itu cuma faktor komunikasi yang kurang intens, kurang dalam gitu ya. Kenapa sih banyak sekali anak-anak yang tidak bisa terbuka dengan orang tuanya? Ini juga salah satu yang jadi pertanyaan ya. Sulit untuk berbagi apa yang menjadi ketakutan mereka, rahasia mereka, atau ya lagi deket dengan siapa gitu, kadang malu untuk cerita, atau ya banyak hal lah yang kayaknya sulit untuk dikomunikasikan. Tapi kalau menurutku sih kayak dari pribadi anaknya sendiri sih. Tapi kalau tipe aku ya lebih mending anuin ke diri sendiri gitu, kayak jarang cerita-cerita ke orang lain. Soalnya ya menurutku ya buat apa aku kayak cerita-cerita ke orang lain? Kan aku mending selesaiin. Soalnya bagiku aku bisa nyelesain masalahku sendiri kayak. Ya, tapi kan apa namanya pandangan orang tua kan pasti lebih apa namanya lebih bisa berpikir jauh gitu loh buat selesaiin masalahnya gitu sih. Oke, jadi dari Greg tetap memilih untuk menyelesaikan sendiri dulu, ada apa-apa dipikirin dulu, nanti setelah kalau memang sulit untuk menyelesaikan baru diskusi Iya. sama orang tua gitu ya. Bagaimanapun orang tua punya pengalaman yang jauh lebih banyak gitu kan kira-kira. Oke, kalau dari sudut pandang orang tua bagaimana? Melihat anak kok murung ya, kok lagi diem aja, ada apa gitu, kepengen tahu kan pasti ya. Dari orang tua itu gimana? Mau langsung berusaha bantuin anak atau biarin anak dulu untuk bisa menyelesaikan? Ya, saya jadi teringat waktu saya masih remaja. Nah, waktu itu ada satu hal yang menarik. Papa saya itu memanggil saya gitu ya. Kemudian papa itu bilang, mulai sekarang saya nggak akan anggap kamu sebagai anak lagi. Saya kaget. Maksudnya gimana ini, kelanjutannya apa ini gitu ya. Lalu papa bilang, mulai sekarang papa akan anggap kamu sebagai sahabat. Wah, Jadi kamu bisa ngomong apa aja sama papa gitu. Nah, yang menarik dan rupanya teman-teman saya nggak punya papa yang seperti itu, iya begitu ya. itu Nah, jarang. itu membuat saya bisa terbuka kepada orang tua begitu, tanpa merasa dihakimi. Jadi kalau saya cerita permasalahan saya, cara berpikir saya itu
nggak dihakimi, jadi didengarkan gitu. Kalau beda pendapat ya disampaikan beda pendapat, tapi tidak pernah menghakimi, kamu salah, kamu harus begini, papa lebih tahu. Nggak seperti itu. Jadi mungkin saya pikir karena orang tua itu merasa cara komunikasinya adalah menuntut, menghakimi, tidak menjadi sahabat bagi anaknya, akhirnya anaknya memilih wis nggak usah ngomong wis gitu ya. Mungkin begitu mungkin. Ya, ini kultur yang bagus ya, boleh dibudayakan dalam keluarga-keluarga yang ada. Mungkin teman-teman pendengar juga, ini sesuatu yang baru, sesuatu yang bagus untuk dibudayakan. Orang tua bisa jadi sahabat buat anak. Meskipun mereka sudah beranjak dewasa, mereka akan tetap bisa berbicara dengan kita, komunikasi dengan kita. Mungkin ada tambahan dari Bu Ira? Ya tergantung kedekatan kita dengan anak-anak dengan orang tua juga. Jadi biasanya anak sendiri, ada anak yang nggak mau cerita, yang diem aja. Cuman dari kita orang tua ngerti, kenapa kok seperti ini. Nah itu biasanya saya tanya ke anaknya, kenapa, ada masalah apa, atau jadi nanti dari situ mereka akan pelan-pelan mau bercerita. Biasanya ya cuman gitu aja sih, tergantung anaknya kan. Anak-anak berbeda-beda ya, ada anak yang langsung ada yang introvert, ada yang langsung bilang ke orang tua, "Ma, gini." Nah, jadi kalau gitu kan kita ngerti. Jadi kita juga sebagai orang tua harus bisa memahami maksudnya karakter anak masing-masing ya. Oh ya, berarti setiap anak dengan pendekatan yang berbeda ya. Karena sifatnya kan ada yang introvert, ada yang extrovert. Oke. Wah, kalau punya 3 anak, tiga pendekatan yang berbeda. Oke, selamat menjadi orang tua. Soalnya kan aku juga mau nambahin gitu kan, kayak dulu aku sama papaku kan. Nah, ceceku kan orangnya kayak ekstrovert gitu. Nah, aku kan kayak ya kalau di rumah kan introvert gitu kan. Nah, kalau misalnya papa biasanya kan papa juga introvert gitu. Nah, biasanya kalau kalau misalnya ada masalah apa gitu sama papa, biasanya aku sama-sama diem gitu sama papa. Nah, kalau misalnya Cece biasanya tuh kayak samperin papa dulu gitu, kayak ngajak ngomong. Nah itu ya mungkin jadi salah satunya buat kayak bisa deket gitu loh sama orang tua. Nah kalau sedangkan aku kan kalau misalnya sama-sama diem gitu kan ya jadinya kan kayak nggak ada kedekatan gitu. Seakan-akan jauh ya, padahal cara pendekatannya yang berbeda. Cara mengekspresikan seperti itu ya. Oh gitu ya, pada umumnya anak cowok seperti itu. Jarang mau mengungkapkan terlebih dahulu. Beda mungkin sama anak cewek ya Pak Irman. Pak Irman tuh punya anak cowok dan punya anak cewek, jadi lebih paham gimana nih. Ya, saya sendiri introvert juga, tapi ke papa saya bisa terbuka. Tapi saya juga mengalami anak-anak saya sendiri yang cewek memang lebih ekstrovert, yang cowok lebih introvert ya, lebih diam, lebih nggak suka menyampaikan seperti yang tadi disampaikan Gregory tadi. Jadi sebagai papa dari anak introvert ini gimana pendekatannya? Papa dari anak? Ya kan tadi anaknya introvert, jadi sebagai papa ini, papanya juga introvert nih, gimana cara pendekatan dengan anak? Ya, kelihatannya sebagai orang tua kita harus belajar keluar dari comfort zone kita ya, karena anak kan sesuatu yang berharga bagi kita dan kita tidak ingin mewariskan sesuatu yang salah begitu. Kita perlu memberikan teladan gitu ya. Jadi kalau ada hal yang misalnya komunikasinya buntu, tidak baik, yaitu tadi nggak boleh dibiarkan kalau menurut saya langsung. Kita berusaha mendekati, berusaha ya seperti yang tadi Ibu tadi Bu Ira mengatakan kita berusaha memberikan waktu gitu ya, available seperti itu gitu. Ya memang nggak menjamin bisa sukses ya. Tapi setidaknya orang tua menunjukkan usaha untuk mendekati anak ya. Dan mendoakan. Ya, mendoakan tentunya. Oke, ada lagi problem, anak itu merasa kurang dicintai oleh orang tua. Ini problem-problem di luar ya. Anak merasa kurang mendapat kasih sayang dari orang tua. Padahal dari sisi orang tua merasa sudah melakukan segala-galanya, mencukupkan segala-galanya. Nah, kalau ada pertentangan seperti ini nih, bagaimana dari sudut pandang Pak Hermanto, dari Bu Ira, atau dari Greg dulu? Siapa yang mulai dulu? Mungkin kayak apa ya? Mungkin ya pasti orang tua kan kayak
misalnya kayak dari ngasih bulanan gitu ya kan udah nanjain kasih sayang gitu. Tapi kan kayak misalnya kita itu kayak melihat orang tua lain gitu, lebih kayak kok lebih deket gitu sama anaknya, terus kayak kok lebih dimanjain, tak diapain. Mungkin kita dalam diri sendiri mungkin kayak lebih iri gitu loh. Jadinya kayak kok aku nggak kayak giniin ya sama orang tuaku gitu sih. Nah, dari sudut pandang mama nih gimana Bu Ira menanggapi kalau anak merasa kurang atau mungkin dia melihat keluarga lain kok kayaknya lebih indah di sana gitu. Biasanya anak melihatnya begitu ya. Dan kalau sudah begitu, biasanya ada satu anak saya yang tengah kan suka ngomong, walaupun cowok. Dan tiga-tiganya cowok. Jadi dia bilang, "Ma, temanku yang itu loh seperti ini nih, Mama kok enggak?" Jadi dia lebih bisa mengungkapkan. Iya. Jadi kita lebih ngerti ya kalau gitu ya. Kalau anak yang diam aja itu yang susah. Nah, kalau anaknya sudah bertanya seperti itu, jawaban ibu gimana? Jawabannya biasanya kalau saya enggak bisa, tak lempar papai. Kalau gitu kita lempar ke Pak Hermanto sekarang ya. Kembali mengingat masa kecil lagi loh, Sus. Iya, nostalgia. Nostalgia ya, banyak nostalgianya. Waktu SMP mungkin ya, itu saya ingat satu kali di meja makan, saya nggak tahu orang tua itu ngomong apa gitu ya. Kemudian saya marah gitu. Mungkin itu merasa nggak disayang gitu ya. Saya marah, saya tinggalkan meja makan, saya banting kursinya begitu. Dan kemudian masuk ke kamar, kunci pintu gitu ya. Saya sempat lihat mama saya mau marah begitu, marah juga, tapi papa menahan supaya nggak marah. Dan ternyata saya pikir wah ini bentar lagi saya bakal kena masalah ini, dimarahin ini. Ternyata enggak. Ternyata orang tua tidak mempermasalahkan hal itu gitu. Nah, itu cukup berkesan buat saya sampai beberapa tahun kemudian gitu saya tanya, ada kesempatan tanya papa, kenapa waktu itu kok nggak marah? Gitu. Papa saya cuma jawab, ya papa juga pernah jadi remaja begitu. Nah, jadi saya kaget juga, maksudnya remaja itu adalah fase di mana seorang anak itu mulai bisa berpikir sendiri gitu ya, mulai bisa mengkritisi, melihat kekurangan kelebihan orang tua, dan malah biasanya kekurangannya yang lebih nampak menonjol, kelebihannya enggak begitu. Jadi masa memberontak, kalau papa saya bilang remaja itu fase di mana anak itu memberontak. Jadi itu wajar begitu. Papa dulu juga demikian begitu. Jadi paling nggak kita menyadari bahwa anak remaja itu memang pada fase seperti itu begitu. Nah, jadi itu membantu saya dalam berinteraksi dengan anak-anak juga, bahwa kita memahami mereka sedang dalam perjalanan dalam tahap itu begitu. Oke, ini poin penting ya untuk keluarga-keluarga tangkap, bahwa sangat penting menerima apa adanya anak kita, terutama yang sedang menginjak usia remaja. Tapi pada umumnya kalau orang tua itu dapat protesan dari anak, kok papa nggak sayang aku, kok mama nggak sayang aku, biasanya orang tua tuh defense-nya keluar. Aku sudah biayai kamu, aku sudah beliin kamu ini itu, sudah kamu disekolahin dan sebagainya. Yang terjadi adalah anak malah merasa, kok diungkit-ungkit sih yang sudah diberi-beri itu. Mungkin itu tidak terjadi dalam keluarga Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu hari ini bisa bercerita bahwa betapa indahnya, betapa baiknya kalau kita itu bisa menerima anak itu apa adanya, sehingga anak itu juga bisa menerima orang tua apa adanya. Nah, ini kondisi ideal. Tapi yang saya ceritakan tadi ada kondisi yang tidak ideal seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu bisa kasih masukan mungkin untuk keluarga-keluarga yang masih ada dalam kondisi yang seperti itu, yang masih saling menuntut anak untuk mengerti orang tua, anak menuntut orang tua untuk sayang ke anak gitu. Mungkin ada saran? Mungkin kita sebagai orang tua itu harus belajar. Ketika anak-anak memasuki masa remaja, kita beda mendidiknya waktu mereka masih anak-anak, masih di jenjang SD, itu kan cara berpikirnya berbeda. Kalau menginjak remaja itu mereka cenderung berontak memang.
Dan di sana kita harus bisa kasih penjelasan mengapa harus seperti ini, kamu harus begini, harus begitu. Mungkin itu dari kita sendiri sebagai orang tua harus belajar mengerti posisi anak. Kan dulu kita juga pernah menjadi remaja juga gitu. Mungkin seperti itu ya. Jadi kunci utamanya itu kita orang tua harus banyak-banyak belajar memahami anak, menerima anak, belajar juga untuk mengkomunikasikan perasaan kita, pikiran kita, bukan hanya menuntut anak ya. Oke, dari pihak anak mungkin Ya mungkin kalau menurutku kayak ya asal cukup kayak dikasih kelonggaran aja gitu loh. Kan anak kan zaman sekarang kan ya nggak suka dikekang gitu loh. Kayak cukup kasih kelonggaran. Mungkin kalau misalnya kitanya mungkin lagi keadaan emosi ya, apalagi anak remaja kalau emosinya pasti tinggi gitu kan, apalagi nggak kekontrol gitu. Nah itu pasti ya bakal keluar yang kata-kata kayak gitu. Mama kok gini sih, kayak apa namanya, ingat-ingat masa lalu mami kasih apa ke aku gitu. Ya pasti bakalan keluar kata-kata yang kayak gitu. Yang mending kalau menurutku jadi anak mending orang tua itu kasih aku kayak waktu gitu loh untuk nurunin emosi dulu gitu. Baru nanti kalau udah membaik baru didatengin lagi gitu sih. Oke, jadi dari Greg punya saran buat orang tua supaya bisa percaya anaknya bisa mengatasi masalah emosionalnya, kasih kelonggaran untuk bisa mengatur kembali pikiran dan perasaannya, dan juga berharap orang tua itu bisa lebih lebih menerima kondisi anak ya, gitu ya kira-kira. Oke, ada lagi? Saya Dari Pak setuju. Hermanto? Setuju. Bagus sekali orang tua. Jadi kelihatannya memang orang tua tidak boleh pakai satu jurus saja begitu ya. Sangat tergantung kepribadian anaknya, kebutuhan anaknya, begitu nggak bisa pukul rata dengan satu cara begitu ya. Ya, betul. Memang itu sulit ya, karena kita mungkin nggak terbiasa untuk fleksibel untuk menyesuaikan diri, kan berarti orang tua harus belajar lagi gitu kan. Ya. Harus memberi ruang, harus memperlakukan tidak seperti yang dia bisa, tidak seperti yang dia bayangkan begitu kan. Itu. Tapi saya pikir bagus sekali itu. Iya, betul. Menjadi orang tua itu tidak bisa hanya dengan satu model, karena kita pada umumnya kan dapat model parenting kan dari orang tua kita. Tapi dalam generasi sekarang ini kita dituntut untuk belajar lebih lagi, belajar terbuka, belajar memahami, belajar dari banyak cara, dan bisa mendekati anak dari berbagai sudut. Juga setiap anak punya kelebihan dan keunikan, sehingga anak pertama, anak kedua, dan anak ketiga pendekatannya bisa dengan cara yang berbeda. Iya. Oke, hari ini banyak sekali masukan untuk kami dan semua pendengar tentang parenting. Nah, ada pertanyaan lagi, kenapa sih orang tua itu sulit untuk berkata sorry kalau buat kesalahan? Dari sudut pandang orang tua, apakah ngalami sulit bilang sorry dan bilang thank you ke anak? Kalau mungkin benar begitu ya, karena orang tua itu kan dalam posisi sebagai pemimpin begitu ya. Mengatakan sorry itu kan merendahkan diri begitu ya, turun beberapa derajat begitu ya. Jadi itu bukan sesuatu yang mudah mungkin ya. Tapi saya pikir orang tua kalau memang salah ya harus mau mengatakan sorry. Dan juga kalau dia menerima sesuatu kebaikan dari anak-anak juga perlu mengatakan thank you gitu ya. Saya sendiri pernah mengalami suatu kali mungkin marah secara berlebihan ke anak begitu ya. Marah karena kata-katanya itu menyakitkan sehingga saya menjadi reaktif gitu. Tapi setelah itu saya pikir wah saya salah. Bukan salah dalam arti kontennya salah, tapi dalam arti pendekatan saya salah begitu. Dan saya memberanikan diri untuk datang ke kamarnya, kemudian mengatakan sorry. Dan anak saya bilang, it's okay Pak, gitu. Dan itu saya pikir sesuatu rekonsiliasi yang berkesan bagi saya. Satu pengalaman yang indah ya, ketika orang tua itu bisa mengatakan sorry dan anak itu melihatnya bukan melihat orang tua itu jadi rendah, tapi melihat orang tua itu
oh orang tuaku itu bisa mengatakan apa adanya dirinya, ketika dia salah dia bisa berkata sorry. Itu sesuatu yang indah dalam sebuah keluarga. Mungkin Bu Ira ada pendapat? Sama sih, kalau berkata sorry itu agak susah anak. Iya. Kalau mungkin kalau thank you gitu masih sering sih kami lakukan. Kalau yang sorry itu mungkin harus belajar. Iya, memang tidak gampang ya, terutama kita dalam budaya Asia Ya, sulit untuk bilang seperti itu. Terutama juga kita yang masih dengan model parenting yang lama, berkata sorry itu seakan menurunkan peran kita sebagai orang tua. Tapi itu sesuatu yang indah untuk kita pelajari, sesuatu yang pasti akan berkesan buat anak. Karena dia akan belajar dari orang tua nanti bagaimana. Dan role modelnya adalah kita sebagai orang tua. Hari ini Greg omong-omong sama kita, besok-besok Greg kalau jadi orang tua belajar hal yang baru dari sudut pandang orang tua. Jadi orang tua yang baik. Oke, kemudian ada soal kalau anak sudah bisa menghasilkan uang sendiri, apakah benar kalau anak itu akan kurang respect dengan orang tua? Ya mungkin iya bisa jadi sih, tapi kan aku ya sendiri ya belum bisa ngasilin uang sendiri gitu kan. Tapi ya menurutku kalau misalnya aku ya bisa hasilin uang sendiri, ya mungkin ada kayak pendapat mungkin kayak ya udah kan aku kan udah nggak butuh duitnya orang tua lagi, aku bisa kerja sendiri, aku bisa Bisa hidup ngatur sendiri, sendiri iya. ya. Jadinya ya mungkin ya itu yang bisa nurunin respect kita sama orang tua gitu. Kayak nggak mau diatur-atur gitu, pada umumnya ada apa tension seperti itu karena merasa sudah bisa menghasilkan uang, waktu penggunaan uang nggak kepingin di nasihat-nasihati itu. Kalau menurut Bapak Ibu gimana? Ibu dulu atau Bapak dulu? soalnya anaknya belum bekerja juga. Oh, Kalau saya melihat kalau anak bisa menghasilkan uang sendiri begitu ya, itu sesuatu yang patut dipuji ya. Orang tua juga senang begitu. Seperti menyinggung tadi, Greg sempat mengatakan tentang ikatan materi, orang tua memberikan uang sangu begitu ya ke anak begitu. Saya pikir ikatan orang tua dengan anak secara sederhana mungkin ada dua tipe. Satu ikatan emosional, satu ikatan material begitu ya. Jadi ikatan material tadi mungkin memberikan uang sangu, kemudian memberikan ini tempat tinggal segala macam seperti itu. Tapi ada juga ikatan emosional begitu. Seorang anak pada akhirnya semua orang tua pasti berharap dia akan ikatan material dengan orang tua ini pasti harus diputus gitu ya, sehingga anak itu mandiri gitu. iya. Kalau anak sudah mulai belajar bisa menghasilkan sendiri itu sesuatu yang baik gitu. Tapi yang nggak boleh putuskan ikatan emosionalnya begitu. Nah jadi kalau dalam keluarga itu ikatan emosionalnya kurang atau nggak ada, yang ada hanya ikatan material. Nah ketika anak menghasilkan sesuatu mungkin dan mulai putus secara ikatan ini, maka bondingnya putus, nggak ada ikatan emosionalnya begitu. Tapi kalau ikatan emosional itu kuat, nggak masalah menurut saya ya. Meskipun anak bisa menghasilkan sendiri, itu justru lebih baik. Itu ya Pak. Mungkin Bapak bisa kasih masukan atau saran buat orang tua yang mungkin masih kepingin ngatur-ngatur anaknya, yang mungkin masih merasa anaknya belum mampu mandiri, belum mampu untuk memutuskan sesuatu, sehingga istilahnya suka cawe-cawe gitu loh. Gimana sih jadi orang tua itu supaya nggak boleh perhatian, boleh memberi masukan, tapi kesannya nggak suka mengontrol gitu. Gimana? Wah, saya perlu bantuan itu untuk menjawab itu sulit itu. Sangat tergantung dengan orang tuanya Orang tua, juga ya. kepribadiannya orang tua Dia mau masing-masing ya. menyesuaikan diri, mau berubah, mau belajar. Seperti itu saya pikir. Ya sama sih. Nggak gampang ya, Bu ya. Nggak gampang untuk. Maksudnya orang tua sih biasanya kasih saran ke anak. Kalau saya ya kasih saran ke anak, tergantung anaknya mau milihnya gimana nanti. Seperti kayak dia mau masuk SMA, gimana? Saya kasih pendapat, kalau kamu masuk sini plus minusnya begini, kalau masuk ini plus minusnya begini. Jadi Koko coba pikir sendiri,
maunya yang gimana. Tapi saya sendiri juga tidak terlalu memaksa untuk dia kamu harus sekolah di sini. Oke, jadi kita memberi masukan tapi tidak boleh terlalu kuat memaksakan pendapat Biar kita. anak bisa belajar berpikir untuk memutuskan. Oke. Tapi seringkali kesan yang ditangkap oleh anak itu bisa sebaliknya. Jadi dari sisi orang tua kan maksudnya baik, mau ngasih masukan, mau beri pendapat, cara pandang, sudut pandang dan lain-lainnya. Tapi dari sudut pandang anak merasa dikekang, merasa terlalu dikontrol, kayak semua hal itu diatur gitu. Nah, dari sudut pandang anak mungkin mau ngasih saran apa nih buat anak-anak yang merasa seperti itu? Ya mungkin kan aku ya kayak ini kan harus gini kan kayak daftar universitas gitu kan. Kayak kapan hari kan ada kayak beasiswa gitu kan. Nah, terus gitu kan kayak dikasih deadline-nya gitu tuh. Nah, terus kayak mama, aku udah tahu karena kayak aku juga punya pemikiran sendiri kayak deadline-nya itu tanggal berapa. Terus gitu kayak mama setiap hari itu kayak ngomongin ke aku, iya kayak teror gitu kayak apa namanya? Ayo ini nanti expired ininya gitu. Nah, jadinya kayak ya udah. Mama yang sih bayar. Telat nih bayar mama. Tapi Greg tahu kan kalau maksud mama baik gitu. Iya, aku tahu, tapi kan aku kayak males repot gitu loh. Karena aku kan seneng kan kerja hamin berapa jam gitu atau hamin satu gitu. Biar ya kalau kayak udah dari jauh-jauh hari itu kayak aku males gitu loh, kayak kan harus masukin apa masukin data apa gitu kan, aku kayak ya males juga gitu, kayak tunggu waktu libur gitu baru tak isi gitu ya gitu sih, kayak ya lebih mending dengerin aja kata orang tua daripada ini. Nah kan pasti ada tensi yang nggak enak ya pada waktu kita dikejar-kejar terus gitu kan. Nah caranya Greg menurunkan atau merilis perasaan tertekan atau perasaan nggak sukanya itu gimana? Mungkin bisa jadi contoh buat teman-teman lain. Ya kalau aku sih kayak kemarin gini ya udah ikutin aja biar akhirnya tetap nurut ya. Tetap nurut, tapi ya udah kayak ya kan juga ngisi-ngisi gitu ya, paling nggak ada berapa menit juga gitu loh, kayak ya buat pemikiran baru aja gitu. Oke, coba melihat sisi positifnya orang tua itu menyuruh ini dan itu. Kalau kita cuma melihat itu sebagai sebuah paksaan atau usaha untuk mengontrol kita, maka kita akan jadi sentimen dan menolak. Tapi kalau kita melihat maksud baiknya dan caranya seperti ini, memang sepertinya terkesan mengontrol, tapi sebenarnya untuk membuat kita lebih disiplin. Saya pikir cara pandang Greg ini bagus untuk bisa dicontoh dengan teman-teman remaja lain. Memang tidak mudah ya untuk saling membaca pikiran masing-masing. Orang tua membaca pikirannya anak-anak, anak-anak berusaha membaca maksud hati orang tua, itu juga sesuatu yang sulit. Tapi ketika bisa dikomunikasikan dengan baik dan orang tua mau mengerti, anak juga mau belajar mengerti, nah ini terjadi interaksi. Tapi kalau kita itu saling menolak, saling menuntut, yang terjadi adalah reaksi negatif. Itu yang seringkali membuat keluarga itu ada cekcok, ada pertengkaran, dan jadinya suasananya tidak indah. Oke, hari ini perbincangan yang sungguh indah. Mungkin dari Bapak Ibu atau Greg ada masukan terakhir dari sebelum kita tutup acara ini. Ada yang mau disimpulkan dari bincang-bincang kita, atau mungkin ada pertanyaan? Boleh. Senyum-senyum. Ya. Kalau ada kesempatan, saya ingin memberikan satu masukan untuk orang tua dan juga masukan untuk teman-teman remaja. Tapi mungkin kalau rekan-rekan mau duluan silakan. Air mata aja dulu, sudah lebih dari sudah disiapkan. Sudah ada kerpeannya. Sudah ada kerpeannya. Iya, untuk orang tua saya ada masukan. Mungkin dari cerita anak saya dulu ya. Waktu itu anak saya cerita di KTB-nya itu dia belajar membahas tentang malaikat. Lalu dia tanya ke saya, malaikat itu benar-benar ada nggak ya? Saya bilang, loh jelas ada begitu. Loh Papa pernah lihat? Enggak, tapi kalian kan pernah ketemu malaikat juga begitu. Loh kok bisa? Malaikat itu bersayap apa enggak begitu ya? Iya, kalian pernah ketemu malaikat, kalian punya malaikat.
Tapi malaikatnya nggak bersayap, yaitu papa dan mama, begitu. Saya bilang begitu. Nah, saya pikir saya ingin mengajak orang tua itu untuk melihat bahwa mereka adalah malaikat-malaikat yang dikirim untuk mendampingi anak-anaknya, gitu. Jadi kalau memandang dari sudut itu, maka mereka adalah sahabat, mereka berusaha menemani dalam perjalanan, menumbuhkan anak-anaknya seperti itu ya. Mereka belajar cara-cara yang baik, cara-cara yang up to date dalam menangani anak-anak remaja, anak-anak mereka begitu. Dan juga mereka tidak pernah give up terhadap anak-anaknya, meskipun anak-anaknya itu mungkin tidak sesuai ekspektasi ataupun punya cara pemikiran sendiri yang berbeda atau mengambil jalan hidup yang berbeda dari bayangan orang tua gitu ya. Orang tua adalah malaikat untuk mereka. Dan meskipun satu hal lagi untuk orang tua adalah meskipun kita sudah berusaha menangani anak sebaik-baiknya, itu tidak ada jaminan bahwa kita akan berhasil begitu. Jadi yang terbaik menurut saya adalah menyerahkan anak, memasrahkannya pada pimpinan Tuhan. Kalau anak memiliki kepahitan karena kesalahan orang tua, Tuhan yang akan memperbaiki. Kalau jalan hidup tidak menentu, Tuhan yang akan memimpin. Jadi kita selalu mendoakan anak kita, menyerahkannya pada Tuhan. Itu masukan untuk orang tua. Ekspresi luar biasa. Dari Ibu, Bu Ira mungkin mau menambahkan atau punya pandangan lain, saran untuk para orang tua. Mungkin kita sebagai orang tua tetap harus belajar, karena anak zaman sekarang sama anak zaman dulu cara mendidiknya berbeda, sangat-sangat berbeda. Jadi kita sebagai orang tua juga tidak egois, harus aku dulu papaku ngajari begini. Itu jurus andalannya papa mama biasanya gitu ya. Iya. Jadi kita sebagai orang tua harus tetap mau belajar untuk bagaimana mau mendengar juga, mendengar anak-anak. Jadi bisa sebagai teman juga ya. Sebagai teman bisa mendengarkan. Jadi Greg, masukan orang tua. Kalau menurutku sih kayak mungkin kalau misalnya orang tua dididik sama orang tuanya, kayak kakekku lah anggapannya gitu, misalnya kayak punya kepahitan sama orang tuanya ya, tapi kayak menurutku mending kayak nggak usah dibawa nurunin ke anaknya juga kepahitan yang sama. Betul, itu penting. Soalnya kalau misalnya dengan kayak gitu, anaknya juga pasti nurunin kepahitan yang sama juga ke anaknya, jadinya terus ada kepahitan dari keluarganya. Nah, jadinya kayak jadi orang tua juga kayak nggak boleh pasti ada masalah dalam suatu keluarga, tapi kan nggak boleh terlalu emosi gitu, sampai apalagi ada kayak cerita dari orang lain gitu, kayak saking ada masalah gitu sampai lempar barang sing kayak pisau gitu. Nah, itu kan kayak bikin kepahitan buat anaknya gitu. Nah, terus jadi anak juga kalau misalnya udah tahu orang tuanya punya ego yang tinggi, kita jadi anak itu ya harus nurunin egonya sendiri gitu. Gitu sih. Ya, jadi dari anak juga mau belajar menerima orang tuanya ya. Oke, saran yang bagus tadi soal kalau ada kepahitan segera diputuskan. Nanti Greg kalau ada kepahitan juga diputuskan supaya jadi orang tua yang baik ya. Oke. Ya, Pak Hermanto ada tambahan? Senada dengan Greg itu saya ingin memberikan masukan untuk rekan-rekan remaja loh, Su. Oh iya, boleh. Yaitu satu cara pandang ya. Waktu anak saya kecil itu dia tanya ke saya, "Pak, aku ini anaknya siapa?" Loh, ya anaknya papa mama. Loh, kok katanya aku ini anak Tuhan? Jadi aku ini anaknya Tuhan apa anaknya papa mama? Ya, dalam hati lucu ya, tapi nggak berani ketawa karena dia serius begitu ya. Cara berpikirnya anak-anak berbeda begitu. Iya. Nah, saya mencoba menjelaskan bahwa ya kamu itu anaknya Tuhan yang dititipkan ke papa mama. Saya pikir penjelasan saya cukup bagus ya, tapi anak saya nerimanya nggak gitu. Anak saya terimanya berarti Tuhan itu nakal ya, kok anaknya dititip-titipkan begitu. Nah, tapi dari hal itu saya ingin highlight satu poin
untuk teman-teman remaja bahwa kita itu punya status ganda ya, dual status, bahwa kita itu anak papa mama, tapi kita itu juga anak Tuhan gitu. Jadi ketika mungkin papa mama itu manusia yang tidak sempurna gitu ya, dan kadang mungkin tidak hadir secara emosi, secara fisik di dalam kehidupan kita, dan melakukan banyak kesalahan yang traumatis, bahkan mungkin yang tadi itu ya menyakitkan atau menimbulkan kepahitan. Kita perlu ingat bahwa kita juga anak Tuhan. Kita punya Papa yang ada di surga yang mengasihi kita gitu ya, sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Jadi kita adalah anak yang disayangi oleh Tuhan. Kalau Papa Mama tidak bisa memberikan kasih sayang sebenarnya tadi kita bicarakan, ingat bahwa kalian menerima kasih sayang dari Tuhan. Bagus sekali. Kalau menurutku juga kalau misalnya anak-anak muda gitu ya kan, apalagi yang kayak udah dikasih kayak kebebasan sama orang tua, terus habis gitu kayak kayak dianggap sahabat sendiri sama orang tuanya gitu, sudah kayak bukan anaknya lagi. Ya kita jadi anak ya juga jangan kurang ajar gitu loh, sampai jangan hilangin respect orang tuanya kita sendiri gitu loh. Nah jadinya kita ya kayak tahu gitu loh batasan yang mana kita boleh lakuin ke orang tua sama yang nggak boleh kita lakuin ke orang tua gitu sih. Ya, oke, masukannya bagus. Sudah cukup? Jadi peran kita sebagai orang tua itu menghadirkan Allah. Menghadirkan Allah. Seperti Allah hadir setiap saat kita berdoa, setiap saat kita berseru. Kita sebagai orang tua itu juga hadir dalam kehidupan anak. Entah secara fisik, tapi juga secara emosional. Bahkan dalam segala sisi lah ketika mereka membutuhkan kita. Juga menghadirkan, mewakili Allah yang punya sifat mengampuni, menerima kita apa adanya. Meskipun kita ini jatuh dalam dosa, berulang-ulang melakukan kesalahan yang sama, Allah dengan tangan terbuka menerima kita. Maka kita sebagai orang tua juga bisa menempatkan diri seperti kita sudah diampuni, dikasihi, kita juga mau menerima dan mengampuni anak-anak kita. Begitu juga dengan anak-anak punya salah satu sudut pandang seperti Allah mengasihi kita. Kita juga mau belajar mengasihi orang tua kita. Terlepas dari segala kekurangan, ketidakmampuan mereka atau kelalaian mereka, kita tetap respect, menghargai karena mereka adalah orang yang Tuhan percayakan untuk melindungi kita, menjaga kita selama kita hidup di dunia ini. Oke. Ini perbincangan yang indah, kiranya boleh jadi berkat untuk kita dan juga untuk para penonton. Kita semua boleh belajar menempatkan posisi kita sebagai orang tua maupun sebagai anak dengan baik. Terima kasih untuk kehadirannya, terima kasih untuk waktunya. Kiranya Tuhan memberkati Bu Ira, Greg, dan juga Pak Hermanto. Oke, teman-teman remaja di rumah yang sedang menonton acara ini, terima kasih juga sudah mengikuti acara ini. Dan para orang tua, kiranya ini semua boleh jadi berkat dan jadi masukan dalam kehidupan parenting. Oke, kita akan akhiri acara ini. Saya mau mengajak kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur sebab kami punya Bapa yang sungguh baik, Bapa yang mengasihi setiap kami, dan Bapa yang memberikan teladan dan ajaran bagi setiap kami. Sehingga kami sebagai orang tua, kami belajar untuk menempatkan diri kami, belajar dari teladan Tuhan Yesus yang mengasihi setiap anak-anak-Mu, yang selalu mau menerima, dan kami juga mau belajar sebagai orang tua, bisa menempatkan diri kami, menerima anak-anak dan mengasihi mereka. Tuhan, tolong kami juga sebagai anak-anak, baik kami remaja, pemuda, atau bagaimanapun kami sekarang ini, ajar kami untuk selalu menghargai, menghormati orang tua kami, sebab itu juga yang tertulis di dalam perintah Tuhan, untuk kami selalu menghormati orang tua kami. Tuhan, kiranya kami belajar banyak hal dari perbincangan ini, dan kami menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah setiap kami, baik yang mendengarkan di rumah maupun kami yang ada dalam ruangan ini. Kami berdoa bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Z Generation, all glory to God. Bye.